Hai teman-teman, saya Susan Eliana dari kelas 12 MIPA SMA Negeri 20 Kabupaten Tebel. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan softball. Selamat menyaksikan. Menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan softball. Softball dimainkan di lapangan oleh dua regu atau saling berhadapan. Tujuan dari bermain softball yaitu untuk mencetak poin sebanyak-banyaknya dan memastikan lawan tidak memiliki poin sama sekali. Maka dari itu, permainan softball memerlukan strategi dan taktik penyerangan dan pertahanan. Menganalisis strategi dan teknik dalam permainan softball. Yang pertama yaitu analisis strategi dan teknik penyerangan dalam permainan softball. Teknik dalam penyerangan softball adalah siasat yang digunakan oleh regu yang mendapatkan giliran untuk memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan berusaha memperoleh poin dan kemenangan dalam pertandingan. Di dalam permainan softball terdiri atas 4 teknik yang sering digunakan oleh pemain. Yang pertama yaitu pukulan pendek atau tanpa ayunan, yang kedua yaitu pukulan dan lari, yang ketiga yaitu mencari base, dan yang terakhir yaitu pukulan melayang. Dan yang kedua yaitu aktivitas belajar analisis, strategi, dan taktik penyerangan dalam permainan softball. Dan yang ketiga yaitu analisis strategi dan taktik pertahanan dalam permainan softball. Strategi dan taktik pertahanan dalam permainan softball adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk menggagalkan serangan lawan dan jalan mematikan pelari atau pemukul agar tidak maju ke base selanjutnya. Di dalam pertahanan yaitu ada 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem pertahanan pendek, yang kedua sistem pertahanan medium, dan yang ketiga yaitu sistem pertahanan jauh. Merancang strategi dan taktik dalam permainan softball ada 2. Yang pertama yaitu rancangan strategi dan taktik dalam penyerangan permainan softball. Yang kedua yaitu mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan softball. Nah, yang kedua yaitu menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Strategi serta taktik merupakan komponen sangat penting pada permainan bulu tangkis. Dengan menggunakan strategi serta taktik tepat ini, seorang pemain bisa memenangkan pertandingan secara efisien. Strategi serta taktik yang menunjang pemain untuk membuka kelemahan lawan main serta bisa menutupi kelemahan diri sendiri. Menganalisis strategi serta taktik dalam permainan bulu tangkis. Pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis. Penyerangan yang baik yaitu menggunakan tenaga sekecil mungkin agar bisa mendapatkan poin dan bisa mengalahkan lawan. Taktik dan strategi penyerangan terhadap bulu tangkis terdiri atas 3 macam. Yang pertama yaitu front and back, yaitu pemain satu di depan dan satu di belakang. Yang kedua yaitu slide by slide, yaitu berdampingan. Dan yang terakhir yaitu roll liar, yaitu bergantian posisi. Teknik penyerangan dalam bulu tangkis terdapat 6 macam. Yang pertama yaitu pukulan servis, yang kedua pukulan drive, yang ketiga pukulan drop shot, yang keempat pukulan netting, yang kelima pukulan smash, dan yang terakhir yaitu pukulan loop. Pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Bertahan merupakan cara agar bisa mempertahankan cara sendiri, bisa kembalikan shuttlecock pada daerah lawan melalui atas net, serta tidak bisa dikembalikan oleh lawannya. Pertahanan yang baik bisa terjadi dengan terapkan taktik dengan tepat. Di dalam pola pertahanan ada 3 jenis. Yang pertama yaitu front and back, yang kedua slide by slide, dan yang ketiga yaitu pola roll liar. Permainan rally ini harus pemain pandai melakukan pukulan loop, maka pola seringkali dipakai yaitu slide by slide, cenderung main lambat, diperlukan pula daya tahan yang bagus, napas panjang, pukulan akurat, serta bisa menjajah sudut lapangan. Merancang strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis ada 2. Yang pertama yaitu rancangan strategi dan taktik penyerangan dalam permainan bulu tangkis. Yang kedua yaitu rancangan strategi dan taktik dalam pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan tenis meja. Tenis meja merupakan permainan yang dimainkan oleh 2 orang atau berpasangan dengan bertujuan menyeberangkan bola di atas net dan di tengah lapangan. Permainan tenis meja memerlukan strategi dan taktik khusus untuk memenangkan permainan.
menganalisis strategi dan taktik dalam permainan tenis meja. Yang pertama yaitu pola penyerangan dalam permainan tenis meja. Seorang pemain tenis meja harus menguasai dan memiliki taktik untuk menyerang karena dengan melakukan pukulan-pukulan bola yang cepat dan akurat menuju ke bidang meja lawan akan dapat menghancurkan pertahanan lawan. Ada dua taktik yang sering digunakan oleh pemain untuk penyerangan. Yang pertama yaitu forehand dan yang kedua yaitu backhand dengan bola-bola spin. Strategi dan taktik dalam permainan tenis meja ada 3. Yang pertama yaitu mengetahui kelemahan lawan. Kelemahan lawan dapat diketahui pada saat kita sedang bermain bersama. Dan yang kedua yaitu konsisten. Salah satu strategi dan taktik dalam permainan tenis meja adalah dengan menjaga bola selalu dalam permainan yang lebih lama dari lawan, dengan menjadi konsisten pada semua pukulan. Dan yang ketiga yaitu variasi serangan kecepatan spin dan arah. Yang kedua yaitu pola pertahanan dalam permainan tenis meja. Taktik bertahan di dalam permainan tenis meja biasanya dilakukan jika tidak ada kesempatan untuk dapat melakukan serangan. Karena bola yang datang pada waktu akan dipukul untuk dikembalikan selalu lebih rendah dari meja, sehingga sulit untuk dapat melakukan pukulan serangan. Merancang strategi dan taktik dalam permainan tenis meja ada 2. Yang pertama yaitu rancangan strategi dan taktik penyerangan dalam permainan tenis meja, dan yang kedua yaitu rancangan strategi dan taktik dalam pertahanan permainan tenis meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Amin. Di video kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan softball. Perlu diketahui, permainan softball adalah permainan yang dimainkan oleh 2 tim, di mana tiap tim terdiri atas 9 orang pemain yang bertujuan untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya dan mematikan lawan untuk mendapatkan poin. Oke anak-anak sekalian, kita masuk ke pembahasan, yakni menganalisis strategi dan taktik dalam permainan softball. Yang pertama, analisis strategi dan taktik penyerangan dalam permainan softball. Taktik dalam penyerangan softball adalah siasat yang dipergunakan oleh regu yang mendapatkan giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan berusaha memperoleh poin dan kemenangan dalam pertandingan. Taktik penyerangan yang sering dipergunakan dalam permainan softball adalah sebagai berikut. Yang pertama, pukulan pendek atau tanpa ayunan atau pukulan ban. Pukulan tanpa ayunan adalah usaha pemukul melakukan pukulan ke arah base pertama, pitcher atau base ketiga dengan tujuan untuk membantu pelari menuju base di depannya. 2. Pukul dan lari atau hit and run. Pukul dan lari adalah siasat yang dilakukan oleh pemukul untuk membantu agar pelari dapat maju beberapa base di depannya dengan selamat. Taktik ini dilakukan apabila ada pelari di base 1 atau 2. Keuntungan pukul dan lari adalah memungkinkan tidak terjadinya out sehingga dapat membantu mencapai base di depannya. Taktik pukul dan lari dapat dipergunakan dalam situasi unggul 1 angka dan sebelum terjadi 2 out. Pukul dan lari dikatakan berhasil jika dapat menyelamatkan pelari dari base 1 mencapai base 3. Yang ketiga, mencuri base atau stealing. Mencuri base adalah siasat yang dilakukan oleh pelari di base. Keberhasilan siasat ini dipengaruhi kecepatan dan kejelian pelari melihat pelepasan bola oleh pitcher. Mencuri base dapat dilakukan oleh A. Satu orang pelari yang melakukan mencuri base dari satu base ke base berikutnya suatu pitcher melakukan pitching. B. Dua pelari pada 2 base melakukan mencuri base. Misalnya, seorang pada base 1, yang lain pada base 3, atau masing-masing pada base 2 dan base 3. Yang keempat, pukulan melayang atau fly.
Taktik ini sangat tepat dilakukan pada saat permainan berlangsung ketat. Hal ini dilakukan sebelum terjadi 2 mati atau selisih nilai tidak lebih dari 2. Ada pemain di base 3 atau base 2 dan base 3. Pukulan melayang harus dilakukan oleh seorang pemukul yang baik, karena harus memukul bola melambung ke arah outfield. Bola dipukul jauh dan melambung ke arah outfielder. Pelari pada base bersiap meninggalkan base. Jika kemungkinan bola tidak tertangkap oleh fielder, pelari dapat langsung menuju base di depan home. Akan tetapi jika diperkirakan bola dapat ditangkap oleh outfielder, pelari siap berada di base. Bersamaan dengan bola menyentuh glove penjaga, langsung lari secepatnya mencapai base di depannya. Oke Anda sekalian, itu tadi pembahasan mengenai analisis strategi dan taktik penyerangan dalam permainan softball. Sekarang kita beralih yang kedua, yaitu analisis strategi dan taktik pertahanan dalam permainan softball. Pada dasarnya strategi dan taktik pertahanan permainan softball adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk mengagalkan serangan lawan, dengan jalan mematikan pelari atau pemukul agar tidak maju ke base di depannya atau mendapatkan nilai. Dalam permainan softball, khususnya regu bertahan, pemain-pemainnya dibagi dalam 2 kelompok besar sesuai dengan daerahnya masing-masing, yaitu infielder di daerah infield atau daerah bujur sangkar yang dibatasi oleh garis-garis penghubung antara home base ke first base, second base, third base, dan kembali ke home base. Dan outfielder di daerah outfield atau daerah yang dibatasi oleh garis-garis perpanjangan dari home base ke first base dan dari home base ke third base dan pagar belakang. Pada permainan softball ada 2 macam taktik dan strategi pertahanan, yaitu pertahanan infield dan outfield. Secara keseluruhan, sistem pertahanan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem pertahanan pendek atau close system atau biasa disebut C position. Digunakan bila ada pelari di base ketiga yang menentukan kemenangan atau keadaan sama, draw, atau tie game dan dalam keadaan kurang dari 2 mati atau out. The second baseman who starts things off. Ground ball over to third. Riley Sarton with the play. 2. Sistem pertahanan medium atau medium system atau M position merupakan posisi agak lebih aman, terutama jika menghadapi lawan yang suka melakukan pukulan pendek atau bunting, dan untuk mencegah pelari di base tidak dapat maju ke base berikutnya atau digunakan untuk melakukan double play. Artinya mematikan 2 pelari sekaligus dalam waktu dan momen yang bersamaan dan berurutan. 3. Sistem pertahanan yang jauh atau dalam atau deep system atau deep position untuk menghadapi situasi tanpa atau tidak ada pelari satupun di base. Sedangkan pemukulnya adalah pemukul jauh dan akurat atau slugger, atau biasa juga untuk menghadapi bila ada pelari di base 2 dan 3 dalam keadaan 2 mati atau out, sehingga kemungkinan lawan untuk mendapatkan nilai sangat kecil, atau sebaliknya besar kemungkinan bagi regu lapangan untuk mematikan lawan. Sebab dalam keadaan seperti ini pihak lawan ada kecenderungan untuk memukul bola sejauh mungkin. Absolutely. Riley Sarton goes back out to left field. This one is gone. Back to back. Oke Anda sekalian, demikianlah video singkat hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Perlu diketahui, strategi dan taktik adalah komponen yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Dengan strategi dan taktik yang tepat, seorang pemain dapat memenangkan suatu permainan dengan efisien. Strategi dan taktik menunjang pemain untuk bermain secara
pandai. Oke Anda sekalian, kita masuk ke pembahasan, yakni menganalisis strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis. Penyerangan yang baik adalah menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mendapatkan poin atau mengalahkan lawan. Oleh karena itu, diperlukan analisis strategi dan taktik dalam bermain agar dapat merealisasikan penyerangan. Taktik dan strategi penyerangan dalam permainan bulu tangkis yang digunakan antara lain dengan menerapkan pola yang pertama, front and back atau satu pemain di depan, satu pemain di belakang. Yang kedua, slide by slide atau berdampingan atau satu pemain samping kanan, satu pemain samping kiri. Dan yang ketiga, pola roller atau berganti posisi atau pemain yang satu di depan terkadang ke belakang, begitu pula sebaliknya pemain di belakang terkadang ke depan secara bergantian. Sedangkan teknik yang dapat digunakan dalam penyerangan adalah yang pertama, pukulan servis. Servis adalah salah satu teknik dasar bulu tangkis berupa pukulan permulaan pertandingan yang bertujuan menerbangkan kok atau shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Yang kedua, pukulan drive. Pukulan drive adalah pukulan cepat dan mendadak yang banyak dilakukan dalam permainan ganda. Yang ketiga, pukulan drop shot. Pukulan drop shot adalah pukulan yang hampir mirip pukulan smash. Hanya saja shuttlecock dipukul dengan dorongan atau serongan dan sentuhan yang halus. Yang keempat, pukulan netting. Pukulan netting adalah pukulan yang jatuhnya shuttlecock di wilayah lawan dengan jarak sedekat mungkin dengan posisi net. Yang kelima, pukulan smash. Pukulan smash adalah pukulan overhead yang dilakukan dengan sekuat tenaga dari arah atas yang menukik ke bawah lawan. Yang keenam, pukulan lob. Pukulan lob adalah suatu pukulan dengan cara menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah ke belakang garis lapangan. Oke Anda sekalian, itu tadi pembahasan mengenai pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis. Sekarang kita ke kedua, yakni pola pertahanan permainan bulu tangkis. Bertahan adalah cara untuk mempertahankan daerah sendiri, dapat mengembalikan shuttlecock ke daerah lawan melewati atas net dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan. Pertahanan yang baik dapat terjadi dengan penerapan taktik yang tepat. Pola pertahanan antara lain dengan menerapkan pola yang pertama, front and back atau satu pemain di depan, satu pemain di belakang. Yang kedua, slide by slide atau berdampingan atau satu pemain samping kanan, satu pemain samping kiri. Dan yang ketiga, pola roller atau bergantian posisi atau pemain di depan terkadang ke belakang, sebaliknya pemain di belakang terkadang ke depan juga. Kebanyakan permainan rally mengharuskan pemain mahir melakukan pukulan lob. Maka pola yang sering dipakai adalah slide by slide yang cenderung bermain lambat. Diperlukan daya tahan yang baik, napas yang panjang, pukulan akurat, dan dapat menjelajah sudut-sudut lapangan. Oke Anda sekalian, demikianlah video singkat tentang analisis pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai Ananda sekalian, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Amin. Di video kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis, merancang dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Perlu diketahui, strategi dan taktik adalah komponen yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Dengan strategi dan taktik yang tepat, seorang pemain dapat memenangkan suatu permainan dengan efisien. Strategi dan taktik menunjang pemain untuk bermain secara pandai. Oke Anda sekalian, kita masuk ke pembahasan, yakni menganalisis strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis. Penyerangan yang baik adalah menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mendapatkan poin atau mengalahkan lawan. Oleh karena itu, diperlukan analisis strategi dan taktik dalam bermain agar dapat merealisasikan penyerangan. Taktik dan strategi penyerangan dalam permainan bulu tangkis yang digunakan antara lain dengan menerapkan pola yang pertama, front and back atau satu pemain di depan, satu pemain di belakang. Yang kedua, slide by slide atau berdampingan atau satu pemain samping kanan,
satu pemain samping kiri. Dan yang ketiga, pola Rollier atau berganti posisi, atau pemain yang satu di depan terkadang ke belakang, begitu pula sebaliknya pemain di belakang terkadang ke depan secara bergantian. Sedangkan teknik yang dapat digunakan dalam penyerangan adalah yang pertama, pukulan servis. Servis adalah salah satu teknik dasar bulu tangkis berupa pukulan permulaan pertandingan yang bertujuan menerbangkan kok atau shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Yang kedua, pukulan drive. Pukulan drive adalah pukulan cepat dan mendadak yang banyak dilakukan dalam permainan ganda. Yang ketiga, pukulan drop shot. Pukulan drop shot adalah pukulan yang hampir mirip pukulan smash. Hanya saja shuttlecock dipukul dengan dorongan atau serongan dan sentuhan yang halus. Yang keempat, pukulan netting. Pukulan netting adalah pukulan yang jatuhnya shuttlecock di wilayah lawan dengan jarak sedekat mungkin dengan posisi net. Yang kelima, pukulan smash. Pukulan smash adalah pukulan overhead yang dilakukan dengan sekuat tenaga dari arah atas yang menukik ke bawah lawan. Yang keenam, pukulan lob. Pukulan lob adalah suatu pukulan dengan cara menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah ke belakang garis lapangan. Oke Nanda sekalian, itu tadi pembahasan mengenai pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis. Sekarang kita ke dua, yakni pola pertahanan permainan bulu tangkis. Bertahan adalah cara untuk mempertahankan daerah sendiri, dapat mengembalikan shuttlecock ke daerah lawan melewati atas net dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan. Pertahanan yang baik dapat terjadi dengan penerapan taktik yang tepat. Pola pertahanan antara lain dengan menerapkan pola yang pertama front and back, atau satu pemain di depan, satu pemain di belakang. Yang kedua, slide by slide atau berdampingan, atau satu pemain samping kanan, satu pemain samping kiri. Dan yang ketiga, pola Rollier atau bergantian posisi, atau pemain di depan terkadang ke belakang, sebaliknya pemain di belakang terkadang ke depan juga. Kebanyakan permainan rally mengharuskan pemain mahir melakukan pukulan lob. Maka pola yang sering dipakai adalah slide by slide yang cenderung bermain lambat. Diperlukan daya tahan yang baik, napas yang panjang, pukulan akurat, dan dapat menjelajah sudut-sudut lapangan. Oke Nanda sekalian, demikianlah video singkat tentang analisis pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Semoga bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai Ananda sekalian, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan membahas, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan tenis meja. Oke Ananda sekalian, kita masuk ke pembahasan menganalisis strategi dan taktik dalam permainan tenis meja. Yang pertama, pola penyerangan dalam permainan tenis meja. Seorang pemain tenis meja harus menguasai dan memiliki taktik untuk menyerang, karena dengan melakukan pukulan-pukulan bola yang cepat dan akurat menuju ke bidang meja lawan akan dapat menghancurkan pertahanan lawan. Oleh karena itu, pemain tenis meja sebaiknya selalu berinisiatif melakukan serangan-serangan yang gencar kepada pihak lawan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk pukulan yang cepat, kuat atau keras, dan tepat. Taktik penyerangan yang biasa dilakukan oleh para pemain pada dasarnya menggunakan pukulan-pukulan forehand dan backhand dengan bola-bola spin. Strategi dan taktik dalam permainan tenis meja adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kelemahan lawan. Pada saat bermain tenis meja, kita harus mengetahui terlebih dahulu kelemahan lawan. Kelemahan lawan dapat diketahui pada saat kita sedang bermain dengannya. Apabila kita sudah tahu dan mengenal lawan sebelumnya, gunakanlah kelemahan tersebut untuk mengalahkannya. Yang kedua, konsisten. Salah satu strategi dan taktik dalam permainan tenis meja adalah dengan menjaga bola selalu dalam permainan lebih lama dari lawan. Dengan menjadi konsisten pada semua pukulan Anda dapat sering menang poin secara default, karena lawan akan membuat unforced error
Ini jelas membutuhkan latihan, latihan, dan latihan. Yang ketiga, variasi serangan, kecepatan, spin, dan arah. Seperti yang telah disampaikan di atas, jika Anda bermain pukulan yang sama berkali-kali, lawan Anda mungkin dapat membiasakan diri mereka dan mampu mengantisipasinya. Jadi, Anda harus mencoba untuk mengubah kecepatan, spin, dan arah bidikan Anda. Berikut ini beberapa pukulan dalam tenis meja yang dapat digunakan dalam penyerangan. Yang pertama, push, merupakan teknik memukul bola dengan gerakan mendorong bola. Pukulan yang dihasilkan berupa bola polos nyaris tanpa putaran. Push termasuk bola pertahanan namun bisa digunakan untuk serangan balik. Pukulan push biasanya digunakan untuk mengembalikan pukulan push dan chop dari lawan. Pukulan push ada dua macam, yaitu forehand push dan backhand push. Yang kedua, drive adalah pukulan bola dengan tidak menggunakan tenaga yang terlalu keras. Bola sedikit putarannya. Pukulan drive merupakan pukulan serangan dan dapat kita kontrol sesuai dengan keinginan. Pukulan drive ada dua macam, yaitu forehand drive dan backhand drive. Yang ketiga, chop adalah teknik memukul bola dengan gerakan seperti menebang pohon dengan kapak. Pukulan ini digunakan untuk mengembalikan pukulan bola yang bermacam-macam. Pukulan chop ada dua macam, yaitu forehand chop dan backhand chop. Yang keempat, service merupakan teknik memukul bola untuk menyajikan bola pertama ke dalam permainan dengan cara memantulkan terlebih dahulu bola ke meja servis, kemudian bola harus melewati atas net dan akhirnya memantul di meja lawan. Yang kelima, spin adalah teknik pukulan yang dilakukan dengan cara bola dipukul agar bola memutar. Pukulan spin dilakukan dengan sedikit sentuhan, sehingga bola yang dihasilkan berputar sangat cepat. Pukulan spin dapat dibedakan menjadi forehand spin, yaitu spin yang dilakukan dari arah kanan badan, dan backhand spin yaitu spin yang dilakukan dari sisi kiri badan. Yang keenam, lob merupakan pukulan yang bolanya diarahkan jauh ke belakang meja lawan. Bola yang dihasilkan membentuk arah parabola dan jatuh di meja atau pinggir belakang lapangan lawan. Pukulan ini biasanya berupa bola putar. Yang ketujuh, smash merupakan teknik pukulan bola yang dilakukan secara keras dan tajam. Pukulan smash dilakukan dengan tenaga penuh dan kecepatan maksimal sehingga bola yang dihasilkan sangat cepat, baik pergerakan maupun putarannya. Oke Ananda sekalian, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni pola pertahanan dalam permainan tenis meja. Taktik bertahan di dalam permainan tenis meja biasanya dilakukan jika tidak ada kesempatan untuk dapat melakukan serangan. Karena bola yang datang pada waktu akan dipukul untuk dikembalikan selalu lebih rendah dari meja, sehingga sulit untuk dapat melakukan pukulan serangan. Pola pertahanan dalam permainan tenis meja. Yang pertama, blok merupakan teknik memukul bola yang dilakukan dekat dengan net. Blok menghasilkan bola polos tanpa putaran. Blok termasuk salah satu taktik untuk bertahan dari jarak dekat meja. Keseluruhan tenaga blok pada prinsipnya mengembalikan bola dengan cara menggunakan atau meminjam datangnya tenaga desakan bola serangan lawan. Blok mampu menyerap, mengurangi atau memperlemah tenaga pantulan bola lawan. Blok sangat efektif digunakan ketika lawan berada pada posisi jarak tengah atau jarak jauh dari meja. Yang kedua, kemampuan mengembalikan servis lawan dengan tepat merupakan salah satu pertahanan yang baik. Jika Anda tidak dapat mengembalikan servis lawan, lawan akan mudah menyerang. Konsentrasi permainan akan goyah dan Anda dapat dikendalikan oleh lawan. Selain dapat melakukan servis, Anda juga harus dapat mengembalikan servis dengan baik. Persiapan yang baik adalah dengan latihan kuda-kuda siap dan memahami cara lawan memukul
sehingga kita dapat mengetahui arah putaran bola. Begitu Anda tahu apakah servis lawan jenis chop, side spin, top spin, maka Anda dapat memutuskan pukulan apa yang akan digunakan untuk mengembalikan servis tersebut. Oke Anda sekalian, demikianlah video singkat mengenai menganalisis strategi dan taktik dalam permainan tenis meja. Apakah ada pertanyaan?